Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang terus memberikan inayah, hidayah kepada kita. Dan insyaallah kita termasuk hamba-hambanya Allah yang diridhai oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpahan hari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita yang beliau menangis setiap datang di akhir bulan Ramadan. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat bahwa ketika Ramadan berakhir, maka langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis. Kemudian sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena Ramadan akan berakhir. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan ini, kita mari bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini lebih banyak kita lakukan daripada kesia-siaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Sudah berapa kalikah kita khatam Quran? Sudah tekunkah kita sholat malam? Sudah berapa banyak kita beramal soleh dengan bersedekah, berinfak dan lain-lain? Sudah berapa jauh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita introspeksi diri kita sendiri di akhir bulan Ramadan ini. Apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita? Jatuh memang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kita tidak tahu Ramadan yang akan datang, apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan seperti tahun ini. Maka kalau kita menjadi orang yang terakhir, atau kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, maka surat Al-Quran yang saya baca tadi, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gegap gempita kita menyambut bulan Ramadan. Pelan-pelan menjadi redup. Bahkan di akhir bulan Ramadan, gegap gempita bukan kemudian kita bersedih untuk ditinggalkan bulan Ramadan. Gegap gempita kita beribadah di masjid, gegap gempita kita beriktikaf, gegap gempita kita berzikir, gegap gempita kita menghabiskan malam-malam akhir bulan Ramadan itu hilang, diganti dengan gegap gempitanya kita menyambut Idul Fitri, sehingga melupakan esensi bulan Ramadan itu sendiri. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apakah Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa mempunyai bekas, tanpa mempunyai asar yang kuat di dalam hati kita? Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan ini, apa yang harus kita sempurnakan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Terus kita baca di setiap waktu. Di akhir-akhir, di detik-detik akhir bulan Ramadan ini, sambil terus berdoa kepada Allah untuk dijumpakan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudahkah kita menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan ini? Zakat yang wajib kita tunaikan dari mulai awal bulan Ramadan sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat yang untuk mensucikan diri kita. 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras, atau dengan uang yang senilai dengan itu. Apakah kita sudah tunaikan? Maka ayo segera, kalau kita belum menunaikan zakat, segera kita tunaikan zakat kita. Kita bagikan zakat kita sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Dan kalau kita punya kelebihan rizki, ayo kita sedekah. Karena di bulan Ramadan itu adalah rizki dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi kebahagiaan dengan orang yang kurang beruntung, saudara-saudara kita yang kurang beruntung di akhir bulan Ramadan ini. Di tengah bergembiranya kita menyambut Idul Fitri, banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang masih dalam kesusahan. Untuk makan saja susah. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang dalam keadaan susah. Diputus hubungan kerja dan lain-lain. Ayo kita bantu. Apa yang kita bisa bantu? Kita ringankan bebannya dengan sedekah, dengan infak kita, dengan zakat kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jikalau umatku tahu akan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka ia ingin atau ia akan mengharap bahwa seluruh bulan di satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka ayo kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah diri kita. Apakah Ramadan ini sudah lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin? Atau ya hanya Ramadan itu setiap tahun datang dan pergi begitu saja, tanpa punya nilai apapun dalam diri kita? Introspeksi, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah Ramadan hanya sekedar ritual ibadah kita menahan lapar dan haus saja, atau punya nilai lebih daripada hal tersebut? Nilai lebih adalah kedekatan kita kepada Allah meningkat. Keikhlasan kita meningkat, keyakinan kita kepada Allah meningkat, kedermawanan kita, kepedulian kita juga meningkat. Ibadah kita, tadarruk kita kepada Allah juga meningkat. Apakah sudah ada peningkatan dalam ibadah kita? Atau jangan-jangan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita mengekang hawa nafsu di bulan Ramadan. Mata kita berpuasa, mulut kita berpuasa, telinga kita berpuasa, tangan kita berpuasa, semua berpuasa di bulan Ramadan. Ketika nanti lebaran selesai, maka kembali lagi kepada seperti biasa. Mulut kita tidak bisa menjaga dari ghibah, dari mengadu domba, dari memfitnah. Mata kita tidak bisa menjaga dari melihat maksiat, dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita tidak terjaga lagi dari mengambil yang bukan haknya. Perut kita tidak terjaga lagi dari dimasukkan sesuatu yang haram.
Semuanya. Jangan-jangan kita kembali kepada kebiasaan lama kita. Ramadan selesai sudah. Tanpa punya nilai apapun di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Harusnya bulan Ramadan adalah bulan pembelajaran. Harusnya bulan Ramadan adalah kawah candera di muka buat kita. Gemblengan buat kita untuk semakin lebih baik di bulan-bulan yang lain. Diterimanya atau suksesnya seseorang beribadah di bulan Ramadan dilihat bukan pada saat bulan Ramadan, tapi pada saat di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Apakah ibadahnya, apakah kepeduliannya, apakah nafsunya sudah terkekang sebaik di bulan Ramadan atau tidak? Kalau tidak, maka Ramadan yang kita jalani hari ini selama 1 bulan penuh ini tidak punya nilai apa-apa. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah puasanya orang am, puasanya orang umum. Hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja. Berarti bulan Ramadan tidak punya nilai apapun, hanya menahan lapar dan haus saja. Yang kedua, puasanya orang yang khusus. Puasa di sini bukan hanya menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi menjaga dari yang membatalkan pahala puasa. Mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa, tangannya berpuasa, pikirannya berpuasa, dan lain-lain semuanya berpuasa. Insya Allah itu punya nilai yang lebih di bulan selanjutnya. Tapi puasa yang paling baik, kata Imam Ghazali, adalah puasa super khusus. Puasa super khusus adalah puasa yang bukan hanya menjaga dari lapar dan haus. Puasa yang bukan hanya menjaga dari yang membatalkan pahala puasa, tapi puasa di mana orang tersebut berpuasa karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup di akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama, mari kita muhasabah diri kita masing-masing terkait dengan amaliyah kita selama bulan Ramadan ini. Sudahkah lebih baik daripada tahun kemarin? Sudahkah lebih meningkat daripada tahun kemarin? Yang kedua, di akhir bulan Ramadan ini, di jelang Idul Fitri ini, mari kita tunaikan zakat fitrah yang belum menunaikan. Kita tunaikan zakat fitrah kita. Kita berikan hak itu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Yang ketiga, mari kita tumbuhkan rasa kepedulian kita kepada sesama kita yang kurang beruntung di akhir bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima ibadah kita, menerima kekhusyuan kita, menerima tadarruknya kita kepadanya, menerima segala amaliyah ibadah kita, dan menyempurnakan segala yang kurang dari kita. Akhirul kalam, saya pribadi mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan kesalahan saya dalam selama 1 bulan ini kurang lebih menyampaikan kajian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Betul-betul kalau ada salah adalah murni dari saya pribadi. Dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa ICU. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibadah kita di bulan Ramadan. Dan kita berharap, kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di tahun yang akan datang kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan kita bisa memperbaiki nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kembali, untuk memperbaiki diri kita kembali kepadanya. Sahabat cendekia dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita, menjadi manfaat buat diri saya pribadi, keluarga saya, guru-guru saya, dan lain-lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.